Kan bisa tuh kan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sekarang kabarnya anak bapak? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai teori dan hari ini kita akan praktek langsung, praktek ke lapangan, yaitu mengenai perawatan mesin yang menggunakan turbocharger. Baik, mungkin karena kita mesinnya cuma ada satu ya, jadi kita hanya satu kelompok saja, atau mungkin nanti kita gantian saja ya, satu kelompok mungkin bisa membuat laporan atau membuat job sheet, dan satu kelompok lagi melakukan praktek. Nanti kita ganti-ganti saja. Baik, di sini Bapak ada job sheet ya. Silakan nanti boleh anak Bapak untuk memfotokopi yang ingin bawa pulang, boleh difotokopi atau dicatat nanti. Baik, ini silakan dibaca, nanti dibaca bergantian sama teman-temannya. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke tempat praktik langsung. Di sana kita akan belajar nanti mengenai perawatan apa saja yang diperlukan untuk mesin yang menggunakan turbocharger. Yuk. Gak apa. Nah, ya. Baik, mungkin sebelum kita melakukan praktek ya, di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi atau teori mengenai perawatan atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, ada yang sudah tahu yang mana turbocharger? Belum Pak. Belum tahu. Ya, di sini Bapak kasih tahu ya. Ini adalah komponen turbocharger. Bentuknya seperti keong. Seperti keong. Nah, ini dia. Ya. Ini Pak. Ya, ini dia. Lihat saja nanti apa? Tempat filter udara. Kalau mesinnya menggunakan turbocharger pasti berhubungan dengan filter udara. Oke. Alirannya dari mana, Pak? Alirannya dari luar, dari saringan udara. Sini. Ya, masuk ke sini. Ke bagian kompresor. Ini namanya kompresor. Yang putih, yang silver. Ini apa gunanya, Pak? Kok ada selagi? Oh, ini gunanya untuk sistem pendinginan. Pendinginan, Pak. Nah, sistem pendinginan. Ya, kemarin kita udah bahas ya. Iya, Pak. Sistem pendinginan menggunakan udara, menggunakan air. Ada dua sistem pendinginan. Berarti udaranya masuk dari situ, Pak? Ya, udara masuk dari sini. Dihisap. Ya. Ini saringan udara. Oke. Nah, kalau yang warna coklat ini tempat turbin. Ya, dia pasti turbin ini pasti berhubungan dengan exhaust atau saluran pembuangan. Nah, oke, gini sekarang kita berfokus pada perawatan turbocharger. Baik, untuk yang pertama itu
yang harus kita lakukan dalam perawatan yaitu mengecek sistem pendingin. Ya, ini sangat berhubungan dengan turbocharger. Jika turbocharger menggunakan sistem pendingin air ya. Oke, kalau menggunakan sistem pendingin udara berarti kita harus mengecek seperti kipas atau aftercoolernya yang seperti radiator ini. Nah, kemudian yang kedua kita mengecek mengecek oli mesin. Ya, ngecek oli mesin pasti udah tahu ya. Nanti silakan dipraktekkan. Kemudian mengecek kebocoran juga bisa, mengecek seperti kebocoran dari sistem pendingin yang ada di sini di turbocharger. Nah, di sini juga Bapak sudah sediakan LKPD atau lembar kerja siswa Bapak, nantinya silakan diisi ya. Silakan diisi, alangkah baiknya mungkin difotokopi terlebih dahulu agar masing-masing siswa Bapak mendapatkan LKPD. Oke, Ilham, nanti boleh difotokopi, dikumpulkan uangnya. Boleh. Baik, jangan lupa nanti didokumentasikan juga ketika melakukan praktek ya, sebagai bukti. Oke, silakan dilakukan prakteknya. Bapak tinggal sebentar. Yang ragu nanti boleh bertanya ya. Ya, sudah saya. Ya, Fikra, boleh coba lakukan pengecekan oli. Iya, Pak, ya. Atau Topik, cek air radiatornya Topik. Masih ada atau enggak? Masih ada. Jangan lupa lagi. Ini Pak, beda dengan motor yang tanpa menggunakan turbocharger apa? Perbedaannya hanya di komponen saja ya. Jadi kalau yang tanpa menggunakan sudah pasti tidak menggunakan turbocharger. Kalau untuk tenaga atau apanya mana yang lebih bagus? Yang pakai turbocharger ini apa yang lebih bagus? Ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi turbocharger ini fungsinya menambah asupan udara untuk masuk ke ruang pembakaran. Nah, sudah pasti dengan fungsinya seperti itu untuk menambah, ya untuk otomatis tenaganya akan lebih besar yang menggunakan turbocharger. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tanpa menggunakan turbocharger ini hisapan dari engine yaitu hanya mampu menghisap 80% udara, keperluan udara untuk proses pembakaran. Tapi dengan turbocharger ini bisa jadi hampir mendekati 100% gitu.
Berarti sempurna ya untuk Pak. proses pembakarannya lebih efisien. Ya, lebih efisien. Jadi perbandingan udara dengan bahan bakar lebih cocok. Ya, Oh iya Pak. Apa Pak? output tenaganya jadi lebih besar gitu. Kalau yang turbo charger ini di mobil jenis bensin sama solar ada juga Pak. Ada mobil bensin, ada juga mobil solar. Contohnya apa Pak? Iya Pak. Mobil bensin, Iya Pak. mobil bensin biasanya kalau yang menggunakan turbocharger itu mobil premium ya, mobil mahal seperti mungkin mobil Lexus ya, Lexus ya, Pak. Standar cc berpengaruh juga Pak. Standar cc nggak berpengaruh juga, motor bahkan motor yang kecil juga Ada juga turbochargernya. ada turbo. Apa pusulnya ada turbo charger Pak? Fuso ada juga. Ada ya Pak. Ya karena sekarang kita kan belajar alat berat, kebetulan alat beratnya nggak ada ya. Jadi kita belajar di Engine stand. mesin mobil dan kebetulan cara kerjanya hampir sama juga. Berarti rata-rata motor diesel sekarang itu yang pakai Nggak juga ya, itu kan tergantung dari pabrikan, tergantung kebutuhan dari mesinnya. Ya. Dan bahkan ada juga orang karena nggak puas gitu kan, nggak puas, ya dimotif. Kalau sapan udaranya lebih besar, otomatis minyaknya juga besar ya, bahan bakarnya. Ya, Jadi boros juga, Pak. boros tidak bisa juga dibilang boros karena output yang dihasilkan itu juga besar gitu. Ya misalkan mobil atau engine yang tidak menggunakan turbocharger, kira-kira output yang dihasilkan misalkan di 2000 rpm. Nah, itu yang nggak menggunakan turbocharger, maka tenaganya jika menggunakan turbocharger itu bisa outputnya sama di bawah 2000 rpm, bisa 1800, 1900 gitu. Tidak bisa juga dibilang boros. Ya rata-rata untuk alat berat sudah menggunakan turbocharger ya. Karena alat berat kan membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk itu mempakan oli hidrolik. Ini emang paralon mas, Pak? Ini sudah modifan. Tahu mau dipakai. Ya modifannya. Sebenarnya paralon. Biasanya ini karet ya. Karet. Gini? Iya kayak gini. Nah kayak gini lah. Hal yang terjadi kerusakan pada turbocharger ini di mana nih Pak? Kalau kerusakan biasanya terjadi keausan di bearing turbocharger ya, karena kan Arah ya. ya bisa dibilang oblak. Goyang. Iya, dia goyang. Nanti kalau dia oblak ya, otomatis putarannya nggak stabil. Jadi turbinnya itu bakal bersinggungan sama postingnya atau rumahnya. Misalkan Pak, ini kan udah ada ya Pak, turbochargernya. Turbocharger. Ini kita buang turbochargernya, apakah berpengaruh ke mesin? Ya, sangat berpengaruh. Apakah mesin akan tetap hidup nanti? Mesin tetap hidup, tapi nanti udara yang dibutuhkan engine ini tidak akan sesuai gitu. Tenaganya juga berkurang. Ya, tenaga akan berkurang. Tidak maksimal. Balik. Ya silakan dikerjakan LKPD-nya, diisi juga. Yang ragu boleh bertanya sama Bapak nanti. Sumber dan pengaliran pelumasnya Pak. Oh, dari mana
sumber dari pelumas ini. Oh, untuk dari ini pakai pelumas kan Pak? Ya, menggunakan Pelumasnya alirannya dari mana Pak? alirannya dari ini pompa, dari pompa oli. Oh, dari pompa. Terpisah Pak, tidak? Tidak terpisah. Ini di LKPD Pak, saya ini ada kapasitas turbo charger Pak. Itu maksud dari kapasitas turbo charger itu ukurannya apa? Ya, betul sekali yang dikatakan Ilham ya. Jadi ukuran engine kan beda-beda gitu kan. Jadi tentu kebutuhan udaranya juga akan berbeda. Semakin besar turbocharger maka semakin besar pula udara yang dapat dimasukkan ke engine. Si David pik. Boleh dilihat dulu. Tadi Pak, ini kan berpengaruh ya Pak, besarnya turbocharger ini Pak. Ya. Nanti jika turbochargernya besar, nanti pasti udara yang masuk ini lebih besar juga kan Pak? Betul. Itu nanti apakah seimbang dengan bahan bakar, dengan udaranya? Ya. Ya, tentu saja seimbang ya. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata engine yang menggunakan turbocharger ini sudah menggunakan sistem elektronik. Ya, jadi itu ada namanya nanti sensor udara. Dia akan mendeteksi berapa jumlah udara yang masuk ke intake manifold. Ya, nanti akan disesuaikan dengan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor. Ya, nanti dikontrol secara elektronik. Jadi sudah dipastikan campuran udara dan bahan bakarnya akan sesuai. Ya, melalui ECU. Untuk sekarang kita bahas perawatannya terlebih dahulu, membahas materi yang ragu boleh ditanyakan. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan melakukan pembongkaran pada turbocharger, kemudian melakukan analisa juga kemungkinan kerusakan apa saja yang dapat terjadi pada turbocharger ini. Ya, kalian anak-anak bapak ini harus wajib ya mengerti dan paham mengenai turbocharger ini, karena alat berat rata-rata sekarang sudah menggunakan turbocharger. Jadi alat berat dan turbocharger itu sudah hampir menjadi kesatuan. Pada alat berat itu fungsinya apa tuh Pak? Kan pada mobil tuh menambah kecepatan ya, tekanan udaranya. Kalau pada alat berat ada perbedaan? Enggak, sama. Dia fungsinya sama, menambah asupan udara ke ruang bakar. Kalau di mobil nanti berhubungan sama kecepatannya, tenaga yang dihasilkan gitu. Nah, kalau di alat berat itu berhubungan nanti sama power atau torsi. Ya, alat berat kan tidak mengutamakan kecepatan, ya, tapi mengutamakan tenaga. Ya, nanti output dari mesin alat berat itu cukup banyak ya. Nanti ada sistem penggerak, ada sistem hidrolik, ya, pompa. Kalau di alat berat kan kita tahu menggunakan pompa hidrolik gitu untuk mengoperasikan berbagai equipment alat berat. Oke. Oke Pak. Ini kan hubungannya dari exhaust kan Pak. Ya, dari exhaust itu mengeluarkan gas gitu Pak. Jadi gasnya itu hanya digunakan untuk memutar turbin atau gimana? Maksudnya gimana ya? Ini kan dari gas dari Ya, hasil mesin pembakaran. keluarnya, Pak. Kemana itu Pak? Langsung ke knalpot atau gimana? Enggak, dia melewati turbocharger dulu.
melewati turbocharger, baru ke knalpot. Bapak sistem berarti turbinnya Pak. Ya betul. Beres, beres, Tekanan beres. udara itu, tekanan udara dari hasil pembakaran akan menggerakkan turbin. Ya, Berarti fungsinya hanya untuk menggerak. apanya? Fungsi dari generator. Ya, sangat gerak. Memanfaatkan tekanan itu, tekanan hasil pembakaran. Daripada terbuang sia-sia kan, lebih baik dimanfaatkan untuk menggunakan turbin. Sehingga bisa dimanfaatkan kompresi udara masuk ke ruang bakar. Di dalam ini ada sensor. Ada. Ada apa Pak? Apa Pak? Dari Udara ya Pak. dari udara. Oh berarti kalau udaranya mampet di sini Mampet. ada Pak. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali ke tempat tadi ya. Iya Pak. Ya, Pak. Yuk, silakan. Pak. Ya, Pak. Nggak ada. Hari ini. Dik. Mike siapa nama? Agak. Baik, seperti yang kita sudah lakukan tadi, kita sudah melakukan praktek mengenai perawatan dan sedikit juga mengenai cara kerja komponen dari turbocharger. Oke, Bapak, mungkin di sini ada sedikit pertanyaan ya untuk mengulas kembali sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Ya, mungkin Bapak ada pertanyaan. Coba sebutkan perawatan apa saja yang perlu kita lakukan pada sistem turbocharger atau engine yang menggunakan turbocharger. Yang bisa menjawab? Ya, silakan David. Oke. Nah, oke, yang pertama membersihkan saringan udara ya. Nah, yang kedua Bearingnya Pak. Bearing kerjanya Pak. oke, pengecekan bearing mungkin nanti kita pada saat melakukan pembongkaran ya, boleh. Yang ketiga, Cek oli Pak. mengecek oli ya. Karena di turbocharger komponennya berputar terus ya. Betul Ilham. Contohnya ada Biasanya cairan pendinginnya Pak. betul, mengecekkan sistem pendingin ya. Karena turbocharger memerlukan sistem pendingin juga. Ya, Pak. Oke, cukup bagus ya. Pak senang sekali hari ini karena anak-anak Bapak sangat semangat hari ini ya untuk melakukan praktek. Oke, semoga praktek kita hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Bermanfaat dan berguna ketika kita melakukan praktek di lapangan seperti kita magang nanti ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, bagus sekali. Untuk kedepannya kita akan melakukan pembongkaran ya, serta melakukan analisis juga. Jadi mungkin boleh anak bapak persiapkan bukunya nanti untuk mencatat apa saja keperluan dalam melakukan pembongkaran serta melakukan keperluan analisis. Oke. Kita sudah ambil absen? Belum? Belum, Pak. Belum? Ya, boleh. Nanti kita ambil absen ya? Ya, Pak. Atau sekarang aja ya? Sekarang aja Pak. Kita ada 13 orang yang hadir, sekarang berapa? Yang hadir Ini daftar aja Pak. Oh, ini daftar hadir. Iya Pak. Oh, boleh, boleh. Udah dibuat ya sini? Iya Pak. 3 orang yang kami Pak. 3 orang. Ini kenapa nih? Yang kabarnya. Nggak ada kabar.
Yang satu tuh orang tua datang. Kita berkelahi dengan yang pas itu. Berkelahi deh. Jangan ditiru ya. Mau pulang nih? Ya Pak, sangat Pak, Udah sangat. malam, udah sore ya. Udah ngantuk. Oke, mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Oh iya, jangan lupa LKPD sama jobsnya dicatat ya dan dikerjakan. Dan untuk foto dokumentasi nanti dimasukkan saja ke bagian tugas itu. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pulang, Pak. Ya, boleh. Ya, Pak. Hati-hati.